Shalom Budiana, saya Rosi Juliana Sibarani, NIM 234050145. Di sini saya akan memaparkan atas materi yang sudah saya ambil, yaitu mengenai hibah. Jadi hibah adalah suatu pemberian benda atau hak oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan. Dalam hukum biasanya hibah sering diartikan sebagai perjanjian yang mengalihkan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa ada kewajiban dari itu untuk mengembalikan. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pertama. Dalam konteks ini biasanya hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberi, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup dan bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain, dan penerima pun tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Lalu di sini ada beberapa fungsi hibah. Yang pertama itu memberikan kebaikan, yang artinya hibah berfungsi untuk membantu orang lain, terutama dalam kebutuhan sosial dan ekonominya. Yang kedua itu pengalihan kekayaan, yang artinya memudahkan proses pengalihan harta kekayaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang ketiga itu pengaturan warisan, sebagai alternatif dalam pengaturan warisan agar distribusi harta lebih terstruktur. Di sini berdasarkan pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jadi pengertian pasal 166 BW merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya. Pihak mana menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian. Pemberian itu kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testamen yang baru memperoleh kekuatan mutlak. Apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali, agar dapat dikatakan tentang sesuatu pemberian, perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka. Jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa naturalik verbin tenis atau janji dengan sendirinya saja. Perkataan pemberian dalam pasal 166 KUH Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit karena hanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di situ dinamakan pemberian. Misalnya syarat dengan cuma-cuma yaitu tanpa pembayaran. Di sini dapat dikaitkan tentang suatu formal skanking atau hanya untuk memenuhi formalitas pemberian dan atau hibah. Lalu ada hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah. Yang pertama itu ada objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUH Perdata yang berbunyi hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal. Dan ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian hibah ialah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang kedua itu larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan itu ada pasal 1668 KUH Perdata menyebutkan si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Hibah semacam itu sekedar mengenai benda tersebut.
dianggap sebagai batal. Pasal 1670 KUH Perdata menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Dalam pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan dilarang adalah penghibah antara suami istri selama perkawinan, atau karena suami istri tanpa perjanjian kawin. Pemisahan harta berarti satu harta atau harta campur. Berdasarkan pasal 1684 KUH Perdata, penghibahan yang diberikan kepada seseorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan dalam ketentuan dari bab 5 buku 1 KUH Perdata. Lalu ada berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, yang artinya dapat atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Berdasarkan pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menertibkan suatu akibat yang bagaimanapun selain mulai sehari penghibahan itu dengan kata-kata tegas telah diterima oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya kemudian hari. Berdasarkan pasal 1685 KUH Perdata disebutkan bahwa kekuasaan orang tua harus diterima oleh yang melakukan kekuasaan orang tua penghibahan kepada orang-orang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau orang-orang terampu. Harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh pengadilan negeri. Berdasarkan pasal 1686 KUH Perdata menyebutkan hak milik atas benda-benda yang termaksud dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah selain dengan jalan. Berdasarkan pasal 1687 KUH Perdata menyebutkan pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan yang lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah, yang menyerahkan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seseorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah. Lalu ada hal-hal yang membatalkan akte hibah. Telah dijelaskan dalam pasal 1688 BW bahwa suatu penghibah tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali yang pertama karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan. Yang kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang ketiga itu jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Yang keempat itu hibah kepada non ahli waris diatur batasan jumlah harta, benda, barang yang dapat dihibahkan. Sehingga juga dapat perlu melihat bagian kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitimiporti serta peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang perkawinan. Yang kelima itu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akte hibah. Lalu hibah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat tujuan pemberiannya. Berikut adalah jenis-jenis hibah dan contohnya. Yang pertama itu hibah umum atau hibah biasa. Hibah umum adalah pemberian barang atau aset secara cuma-cuma dari satu pihak kepada pihak lain tanpa syarat. Pemberian ini bisa berupa uang, barang, atau properti. Contohnya itu seorang ayah menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya sebagai bentuk hadiah tanpa meminta imbalan. Yang kedua itu hibah bersyarat, yang artinya hibah yang diberikan dengan syarat tertentu. Contohnya itu seseorang memberikan sebuah rumah kepada saudaranya dengan syarat saudaranya harus merawat rumah tersebut dan tidak boleh menjualnya dalam jangka 10 tahun. Lalu yang ketiga itu ada hibah wasiat. Hibah wasiat adalah hibah yang diberikan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Hibah ini diatur dalam surat wasiat dan baru dapat dilaksanakan setelah pemberi hibah meninggal.
Yang contohnya itu seorang pengusaha menyatakan bahwa eh, wasiatnya bahwa setelah meninggal, sebidang tanah miliknya akan dihibahkan kepada sebuah lembaga amal untuk digunakan sebagai lahan pertanian komunitas. Yang keempat itu ada hibah ahli waris, yang artinya hibah yang diberikan kepada ahli waris saat pemberi hibah masih hidup. Hibah ini biasanya dilakukan untuk membagi sebagian harta warisan sebelum pemberi hibah meninggal dunia. Contohnya itu seorang ibu memberikan sebagian dari rumahnya kepada anak-anaknya sebagai hibah selama hidup, dan pembagian harta ini dicatat dalam akte hibah. Yang kelima itu hibah pemerintah. Hibah ini diberikan oleh pemerintah kepada individu, organisasi, atau lembaga untuk mendukung kegiatan tertentu. Contohnya itu pemerintah memberikan hibah sebesar 1 miliar rupiah kepada sebuah yayasan pendidikan untuk membangun sekolah di daerah terpencil. Yang keenam itu ada hibah organisasi atau hibah perusahaan, yang artinya hibah ini diberikan oleh perusahaan atau organisasi sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau inisiatif amal. Biasanya hibah ini diberikan kepada organisasi non-profit atau komunitas. Contohnya itu sebuah perusahaan teknologi memberikan hibah berupa laptop atau barang-barang elektronik lainnya kepada sekolah-sekolah di daerah pedalaman sebagai bagian dari program CSR-nya. Yang ketujuh itu hibah tanpa hak tarik kembali, yang artinya yang setelah diberikan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberian hibah. Secara hukum, hak milik barang atau aset sudah berpindah kepada penerima, dan pemberi tidak memiliki hak untuk menarik atau meminta kembali hibah tersebut. Contohnya itu seorang nenek memberikan emas miliknya kepada cucunya sebagai hibah yang tidak dapat diambil kembali. Lalu yang ke-8, hibah dengan hak tarik kembali. Hibah jenis ini memberikan hak kepada pemberi hibah untuk menarik kembali barang atau aset yang dihibahkan, biasanya dengan syarat tertentu atau dalam kondisi tertentu. Contohnya itu orang tua menghibahkan rumah kepada anak mereka, namun dengan ketentuan bahwa jika anak tersebut tidak merawat orang tuanya, rumah itu bisa ditarik kembali kepada orang tuanya. Lalu di sini saya menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah hibah lisan dapat diubah menjadi hibah tertulis setelah dilakukan? Jawabannya itu hibah lisan dapat diubah menjadi hibah tertulis setelah dilakukan, dan hal ini diperbolehkan dalam hukum. Menurut komplikasi hukum Islam, hibah yang dilakukan secara lisan sah, tetapi untuk kepastian hukum dan menghindari sengketa, disarankan untuk dibuatkan akte tertulis atau bukti tertulis. Dalam hukum positif, khususnya KUH Perdata, hibah tanah harus dilakukan dengan akte notaris agar sah secara hukum. Oleh karena itu, meskipun hibah lisan sah, mengubahnya menjadi hibah tertulis memberikan kekuatan hukum lebih kuat dan mengurangi resiko sengketa di masa depan. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah hibah dapat ditarik kembali setelah dilakukan? Jawabannya itu hibah umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan, kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam hukum Islam, berdasarkan pasal 212 komplikasi hukum Islam, hibah dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sementara itu, menurut pasal 1688 KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi. Penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah atau menolak memberikan nafkah setelah pemberi jatuh miskin. Oleh karena itu, meskipun ada pengecualian, penarikan kembali hibah umumnya tidak diperbolehkan. Lalu pertanyaan yang ketiga, jika seseorang ingin memberikan hibah kepada badan amal atau yayasan, apakah diperlukan persetujuan dari pihak lain seperti keluarga atau ahli waris? Jawabannya itu secara umum, seseorang yang ingin memberikan hibah kepada badan amal atau yayasan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain seperti keluarga atau ahli waris, selama harta yang dihibahkan adalah harta yang menjadi milik penuh pemberi hibah. Dalam hal ini disebut harta pribadi biasanya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemberian hibah kepada badan amal atau yayasan.
Yang pertama itu harta bersama atau harta gonogini. Jika harta yang dihibahkan adalah harta bersama, maka persetujuan dari pasangan diperlukan. Karena menurut hukum, harta bersama merupakan harta milik berdua. Lalu yang kedua itu hak ahli waris. Dalam hukum, hibah tidak boleh mengurangi hak ahli waris yang sah. Hukum menyatakan bahwa ahli waris memiliki hak tertentu atas harta pemberi hibah atau terutama dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hibah kepada badan amal atau yayasan hanya boleh diberikan hingga sepertiga dari total harta pemberi hibah. Untuk memastikan ahli waris tetap mendapatkan bagian yang menjadi hak mereka. Hibah yang melebihi sepertiga harta memerlukan persetujuan dari ahli waris. Yang ketiga itu hibah wasiat. Jika hibah diberikan dalam bentuk hibah wasiat yang baru akan diberlaku setelah pemberi hibah meninggal, maka ahli waris mungkin berhak untuk menuntut jika hibah tersebut melanggar hak mereka, atau misalnya jika wasiat tersebut mengurangi hak waris mereka yang sah. Yang keempat itu perlindungan hukum. Untuk melindungi hak semua pihak, disarankan agar hibah kepada badan amal atau yayasan dibuat dalam akta notaris. Ini akan memastikan hibah tersebut sah secara hukum dan meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.